Ini kan kemanfaatan, kita tidak bahas kemanfaatan ya. Kita membahas ini. Uang kita ke sini, itu akadnya apa? Jual beli. Oke, jual beli. Jual beli itu syaratnya apa? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Kali ini ada penjual, ada pembeli, ada barang. Barangnya voucher. Nah, barangnya tidak tahu, harganya tahu, barangnya tidak ada. Voucher itu apa? Uang kan? Nah itu. Terus saya tanya lagi, apakah 100.000 ini boleh dikembalikan tidak 100.000? Ini kan nanti dipotong kan? 50.000-nya diambil dari sini kan? Diambil dari sini. Ada pembelian pertama ini, pembelian kedua kalau taruhlah sama misalkan. Nanti ada pembelian ketiga, dapat lagi yang sama. Pertanyaannya pembelian ketiga ini diambilkan dari uangnya siapa? Karena pembelian pertama sudah habis. Ini habis toh? Belum habis. Nah, pembelian ketiga dari mana? Orang lain. Ada orang lain. Iya kan? Tapi kita dapat manfaat di sini. Artinya ini akadnya apa? Yang paling cocok dengan ini apa nih kan? Kita menaruh uang, saya menaruh uang ke Pak Manto, di mana saya diperbolehkan mengambil uang itu sewaktu-waktu, ya kan? Dan nominalnya saya tidak mau berkurang. Akadnya apa? Coba kira, jual beli bukan, titipan, hah? Akad, titipan. Pak Mantan tidak boleh pakai uang saya, ya kan? Berarti akan kemungkinan besar, makanya kita belajar ya. Kemungkinan sejauh sekemampuan kita berpikir saat ini, akad ini adalah akad hutang. Berarti kalau akad hutang, ini yang bahaya. Ini. Itu tidak sampai 10. Ya itu makanya. Kita mengeluarkan uang. Kita tahu tak utang, kamu tahu utang. Itu loh. Lelah iya. Nah, itu kan sebenarnya itu kemanfaatannya kan. Ininya ini loh. Yang di sini ya, ketika uang kita keluar, makanya itu mulai sekarang ketika uang kita keluar, kita harus jelas apa akadnya. Hutangnya, ya kan? Apa harus jelas. Ya. Jadi ternyata salah ya, iya salah berarti sini. Tidak kembali lagi seperti konsep kemarin. Salah, tobat. Kedepannya tidak usah lagi. Gitu. Ya, ini ya. Oke, kita lanjutkan masuk bab selanjutnya. Yang kemarin beli beli aja dari Shopee juga. Wah, enggak, sebagian besar, terutama yang besar-besar, yang besar-besar. Masih murah. Karena murah memang. Potongannya itu hampir 60%. Ya, konsepnya kan murah. Iya. Gini kan. Itu Tawar menawar. uangnya orang-orang itu, ya orang punya yang Iya. 1, 2, 3. Dari Shopee tuh. Dari Shopee tuh. Shopee itu enak. Shopee itu. Belum jual dapat uang dulu. Ini penjual. Ini bukan Shopee lah apa tadi online. Nih, segini aja. Ini pembeli. Dia ngomong, saya fasilitasi lo ya, nah, baik-baik lah intinya. Oke, yaudah kalau gitu, ini cari barang kan, dapat pembeli. Kamu bayarnya ke sini ya. Nanti saya cairkan di sini dengan jumlah yang sama. Oke, setelah cair, barangnya dikirim dulu. Setelah cair, setelah diterima, baru ini cair. Gitu kan? Udah.
Ini sangat mengenakkan ini. Iya. Uang Tapi problemnya aman. Kan karena Lah yuk, makanya dia benar itu aman, dia menginformasikan ke keamanan, ke ini itu memang benar. Tapi keuntungannya di sini, dia minimal 1 kali 24 jam. biaya penanganan ada. Bunga berapa Pak Chandra satu harinya? Pernah itu nggak? Bunga Bang? Kalau nggak salah 0,06 atau 0,08 gitu per hari. Lah uang se-Indonesia itu berapa di Tandon sehari aja? Yang satu. KDM marah karena apa? KDM Deddy Mulyadi. Terakhir-terakhir ini lagi booming. Kenapa kira marah-marah? Karena uang di Tandon di rekening, nggak tahu rekening Pemda kayak. Berbahaya itu lah. Iya berbahaya. Sudah lunas tapi dia merasa belum. Gini 100 taruhlah 10 T jangan 100 T di Tandon dulu dapatnya enggak tahu cair itu bulan berapa bisa bulanan bisa bulanan ya? Enggak maksudnya dapat dari pemerintah loh. Januari sudah dapat uang dari pemerintah bisa. Yang tanda tanya kita enggak nganu ya, tanda tanya kasus kemarin kan KDM itu kan marah-marah gara ini tiba-tiba ada bulan-bulan terakhir proyek langsung. Nah ini bulan 1 sampai bulan 6 itu kemana uangnya? Nah makanya itu lumayan dari pemerintah 100 T dapatnya dikeluarkan tetap 100 T Laporannya 100 T. tetap loh memang 100 T. Nah ini iya lumayan. Korupsi. Hah? Iya, saya hanya membantu. Loh kan? Saya membantu mengamankan uang itu. Nah, itulah. Ini Pak Chandra lebih paham ya. Masalah keuangan. Jadi rata-rata bunganya harian Rp14 per saldo 10 juta. Rp14 mulai kan? Per 10 juta. Bahaya ya. Rp14 per 10 juta. Per saldo 10 juta. Rp14 per 10 juta. 10 juta. Ini kali nolnya 1. Kalau nolnya 12. Bla 10 mili. Iya sudah M sudah. 10 miliar berarti baru 14 Itu per hari kan? per hari. Lu per hari. Per hari makanya apa media apa online itu enak dia itu. Iya, dia dapat uang dari situ. Ya iyalah, oke dia dapat keuntungan karena dia menyediakan segala macam ya wajar lah. Tapi dia dapatnya besar sekali. Lah yang tadi disampaikan Pak Mardi, iya dia dapat uang dulu, ya kan? Diputar sama dia, baru dikasih fasilitas-fasilitas kepada nasabahnya. Jadi kalau untung rugi itu Untung toh, enggak mikir dia untung rugi enggak. bukan untung di pemilih online nih. Pemilih juga untung, pemilih ya, Shopee-nya toh, iya itu yang untung. Satu dunia ya, satu dunia, uang berapa itu? Ya. Makanya itu dengan kita berkembang seperti itu, ya kan? Seperti tren ya, ini makanya tren menggunakan uang elektronik itu memang memudahkan, sangat memudahkan. Tapi juga kita bersukarela untuk memberikan mereka modal. Kita bersukarela memberikan mereka modal. Terus kalau bisa sekarang dengan tahu konsep seperti itu, kalau naruh uang, taruhlah di bank pemerintah. Kalau toh kita memberikan modal,
paling tidak kita memberikan modal ke pemerintah, bukan ke bank swasta. Jadi pertama dengan berpertamina om. Ya, itu soal sudah ada pemerintah. Pemerintah korup gimana ya, sudah urusannya pemerintah itu. Yang penting kita bantu pemerintah. Gitu. Jangan tandan uang di, mau tandan uang berapa T itu ya. Baik, tawali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan bab pada mohon Andika dibaca hadis pertama. Bab bencana-bencana. Bencana. An Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala Nabi la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena memang barang-barang tersebut untuk mereka, yaitu orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Hadis muttafaq alaih. Apa penjelasan Pak Andika? Apa penjelasannya? Ya, larangan larangan makan minum dengan menggunakan wadah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Emas saja. Perak yang kan fiddah dan Emas perak ya kan? Dua. Hadis ini kita pahami sebagaimana sejauh sekemampuan kita ya. Artinya nanti kita akan bertahap. Oh ternyata seperti ini, akan bertahap. Oke. Emas dan perak tidak boleh digunakan untuk, kalau di situ disebutkan makan dan minum. Alat makan dan minum. Kalau pancinya, panci misalkan panci sayur, ini, terus apa? Tempatnya nasi. Bukan yang di meja, apa? Tempat sayur, Nah ya, boleh nggak pakai emas dan perak? Nggak boleh. Kalau bentuknya garpu atau sendok dari emas, tapi untuk pajangan, kan ada tuh? Serius? Hah? Nah iya. Enggak, ini emas misalkan, emas dan perak. Mungkin emas tidak ada ya, perak mungkin ya. Perak mungkin ada ya, perak. Gimana? Nah itu loh, maksud saya seperti itu. Kita sejauh kita pahami apa? Oh, yang tidak boleh untuk alat makan. Kita taunya alat makan ya seperti itu, ada piring, sendok, garpu segala macam. Berarti itu yang tidak boleh menggunakan emas dan perak, ya kan? Tapi dengan bentuknya sama untuk pajangan, misalkan emasnya tidak mungkin, peraknya mungkin. Oh berarti masih tidak ada hubungannya dengan alat makan. Fokusnya pada alat makan. Di samping itu kita nanti hidup, misalkan Pak Manto ikut anaknya di Jepang, Taiwan, jadi apa? Sumpit. Boleh nggak sumpit atau perak jadikan emas perak jadikan sumpit untuk alat makan? Ya tidak boleh, karena konsepnya ini adalah alat makannya. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini, oh berarti larangan di sini ada terkait dengan alat makan. Semuanya yang terkait dengan alat makan yang terbuat dari emas dan perak. Itu ya. Sekarang rasanya sudah jarang menggunakan emas dan perak untuk alat makan. Dulu-dulu mungkin ada, ya kan?
para bangsawan raja itu mungkin sekarang sudah tidak ada mungkin seperti itu. Terus menanjak lagi pertanyaan kita, kalau lapisan gimana? Wallahu alam itu ya. Kita kalau lapisan seperti apa? Kalau lapisan menggunakan supaya awet digunakan untuk alat makan. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam diskusi panjang, hindari itu. Ya, seperti sutra. Sutra itu panjang nanti pembahasannya. Kan dilarang laki-laki menggunakan sutra, kain sutra kan. Wah, ini ulama itu berbeda pendapat. Ini sutra larangannya 100%. Kalau sekian persen boleh. Kalau sekian persen boleh lah itu. Yaudah, kita sebagai orang awam, kita tidak mampu berpikir seperti itu. Mundur saja, tinggalkan itu. Ya aman. Lebih aman, benar. Lebih aman. Enggak. Baik, ada yang disampaikan di sini, Andika? Karena ada di sini, kan hadis ada ancamannya. Ini termasuk ancaman atau apa ini? Karena wadah-wadah tersebut untuk orang kafir di dunia dan untuk orang Islam di akhirat. Apa itu rambu-rambu ya? Ya kan? Itu. Lu ya, alat makan kita dari logam mulia, ya kan? Seperti itu. Baik. Lanjut Pak Wanto, Pak Andika. Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Berarti ada ancaman. Kita bertahap kan, menyampaikan larangan. Konsekuensinya belum ada, hanya itu nanti digunakan oleh orang Islam di akhirat, bukan di dunia. Ya kan? Itu informasi dari kita. Hadis kedua ada ancamannya. Orang-orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, sesungguhnya dia tengah menuangkan api neraka di perutnya. Ancaman. Berarti informasi yang diiringi dengan ancaman hukumnya haram. Ada ancamannya di sini, tidak boleh. Ya, seperti itu. Cara mudah mengidentifikasi bagi kita orang awam dalam untuk mengetahui ini kualitas hukumnya apa. Caranya seperti itu. Cari informasi yang di depan ini diikuti dengan apa? Diikuti dengan ancaman. Berarti itu haram hukumnya. Ya. Ada tambahan di sini, Andika? Belum ada sih. Untuk peralatan makan yang sekarang tuh apa ya? Nggak ada perak ya, stainless semua. Stainless semua. Yang mahal premium itu kemungkinan ada perak. Kemungkinan ada peraknya. Kalau yang mahal, yang alat-alat makan yang mahal. Saya mahal. Sendok harga 300.000 misalnya. Kemungkinan ada. Hanya saja itu kebanyakan dipakai untuk pajangan saja. Tidak dipakai, kecuali untuk orang-orang ya seperti itu. Seperti Donald Trump, WC-nya kan dari emas. WC-nya toiletnya itu dari emas itu. Donald Trump, Rolex itu. Makanya Pak Manto, waspada kalau pakai jam-jam mahal Rolex, terus yang kemarin harganya 10M itu ya kan, itu ada emasnya, ya kan. Laki-laki pakai emas kan tidak boleh. Taruh aja di rumah, kasihkan istrinya. Ya. Baik, sederhana itu. Kita pahami seperti itu ya sambil kita belajar terkait dengan hadis. Lanjut. Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah idza tubighal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati.
ayyuma ihabin tubil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, Saudara jika Muhammad. kulit binatang telah disamak maka telah suci. Oke. Diriwayatkan oleh Muslim. Menurut riwayat Imam 4 disebutkan dengan lafal kulit binatang apapun yang telah disamak maka telah suci. Ini ya menarik, belajar hadis enaknya seperti ini. Kita akan nambah pelan-pelan nanti. Yang pertama hadis sudah ya. Yang pertama ya terkait dengan alat makan. Udah ya. Jadi kita hindari aja emas dan perak, ya kan? Jangan digunakan untuk alat makan. Terus yang kedua ini. Apabila kulit binatang telah disamak, maka ia telah suci. Kulit binatang disamak maka suci. Kulit binatang apa saja? Kulit binatang apa ini? Apa semuanya? Oke. Semuanya. Nah ini nanti. Ini yang pertama, ya kan? Ini hadis yang pertama yang kita ketahui. Oke. Enaknya belajar ini nanti tambah berat. Bulughul Maram itu ilmunya seperti itu. Pertama kayak seperti ini. Seperti tadi yang terakhir, ya kan? Sampai kalau yang bejana tadi sampai dihubungkan dengan kesombongan. Alat makan adalah perak dan emas dan perak melambangkan kesombongan. Kalau tidak sombong, kemungkinan tidak apa-apa. Itu panjang nantinya. Ya kan, mending kita stop di penggunaan emas dan perak, tidak boleh untuk alat makan. Selesai udah, tidak panjang-panjang. Oke, next Andika. Wan Salamah binil Muhabbiki Rasulullah tibahu juludil maitati tuhuruha sahahu Ibnu Hibban. Dari Salamah bin al-Muhabbik, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, menyamak kulit bangkai adalah cara mensucikannya. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Kulit binatang, muncul data lagi bahwa kulit binatang semuanya ini diperdetil lagi, ada bangkai pun tidak apa-apa. Kan kita sejauh sepengetahuan kita kulit binatang adalah kulit yang diambil dari setelah disembelih diambil kan. Ini enggak, kalau nemu misalkan kulit bangkai di sini sebutkan kulit bangkai. Kulit bangkai adalah kulit menyamak kulit bangkai berarti sucinya kulit tersebut. Oh, konsepnya sama, kulit bangkai suci hasilnya. Oke, ya kan? Tambah lagi ilmu kita satu lagi. Ada keterangannya Andika sampai sini? Di PDF yang saya punya ini Rasulullah menjawab air dan daun akasia bisa mensucikannya. Oke, ya kan? Lanjut lagi, ada keterangan lagi terus. Wan Maimunah radhiyallahu anhuma qalat marra Rasulullah bisyatin yajrunaha faqala aw akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yudhhiru hal ma'u wal qaradu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Maimunah, ia berkata bahwa Rasulullah pernah melintas di hadapan seekor kambing yang sedang diseret orang-orang. Lalu Rasulullah bersabda, alangkah baiknya jika kalian mengambil kulitnya. Mereka menjawab, kambing ini benar-benar telah mati. Rasulullah pun bersabda, kulitnya dapat disucikan dengan air dan daun salam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Anas. Nah, ilmunya nambah lagi. Ya kan? Oh, apa? Kan tahu Rasulullah pernah mengalami kejadian seperti itu. Bangkai diseret, ambil aja. Karena dagingnya memang, kalau bangkai dagingnya tidak bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa, ya kan? Sama saja bisa dipakai, suci. Teknik penyamaannya dengan seperti ini, ya kan? Tambah lagi ilmunya. Terus lanjut Andika. Wan Abi Husyani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim
faqala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Oh, sudah beda itu. Sudah beda. Sekarang ini dulu terkait dengan kulit yang disamak. Informasi kita ada dengan kulit yang disamak. Satu, kulit binatang apapun yang disamak hasilnya suci. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, teknik menyamak dengan apa tadi, air dan apa tadi Andika? Daun apa gitu kan. Nah, sekarang ada nggak pertanyaan dari sini? Disamak itu diolah, bukan. Jadi kulit itu ada 3 bagian. Ini bagian luar ada rambut kan, terus ada kulit, terus yang dalam ini ada lemak, iya, ada lemak. Disamak itu ininya diambil atau boleh ini tidak diambil, yang terutama ini dalamnya ini diambil, ya, sehingga yang dimanfaatkan ininya saja. Bisa diambil dengan segini, set ini, jadi ada 3, yang ini untuk kulit, yang ini untuk rambak, yang ini juga untuk rambak. Pak Parti itu hafal itu di lik ya. Kalau Tenglik. direndam sama kulitnya mau nih. Oke, mau nih sama kapur juga. Injit. Injit. Kan? Air kapur, bener, air kapur. Terus kerok ini kan. Nah, itu disamak Pak Manto. Nah, terkait dengan ini ada pertanyaan nggak yang menarik untuk dibahas? Seperti apa yang disampaikan Pak Agus tadi? Apa? Disebutkan Hah? Kayak apa? Bagaimana kalau kulit babi? Tapi tidak ada kulit. Hah? Tidak ada kulit tapi. Ada kulitnya? Ada yang enggak? Ada yang ada. Ada rambak babi. Ada. Jadi memang ada 2, ada yang langsung dimakan, kan tebel tuh itu. Saya tahunya di Cina itu yang di kaki 5 kan jualnya babi. Tidak ada kulit. Babi. Iya langsung. Manusia. Iya, ya itu nanti disamak atasnya itu diambil, gitu ya. Bahkan di TP kalau misalnya, nggak lupa di pusat mall kita ini di Surabaya ditulis sih itu. Ini kulit babi. Ini bukan kulit babi, produk sepatu kalau nggak salah. Ditulis itu. Nah, kalau ini gimana? Terkait dengan hadis yang kita pelajari. Hah? Bagian-bagian babi haram. Gimana, Mas? Gimana? Semua babi harap. dimakan. Nggak ada. Dimakan. Oh ya ini ya. Bagaimana kalau babi? Nggak setuju dengan Pak Wanto. Bahwa ini zatnya itu sudah haram. Tidak boleh diapa-apakan oleh kita. Materinya itu najis, penggunaannya haram, untuk apapun juga ada. Jadi, walaupun dengan proses seperti ini pun, dia tidak bisa menjadi ini. Iya kan? Ya, berarti ya. Tempat kacamata itu kan kacamata. Sapu itu tempat gitu. Iya, harusnya. Harusnya, karena dari babi. Ya. Apalagi yang menarik di sini? Tidak ada ya. Sudah itu aja. Di sini Apa? Imam 4 itu Berbeda. Imam Ahmad walaupun hewan hidupnya itu statusnya suci, tapi kalau sudah bangkai kulitnya sama. Oh, Tapi kalau yang 3 imam itu boleh. kalau bangkai walaupun Bangkai pokoknya bangkai boleh. kulitnya boleh dimanfaatkan. Boleh di Ini terkait dengan ini. hewan yang suci. Hewan suci. Nah, basicnya kembali lagi basicnya di sini adalah apa binatangnya. Kalau binatangnya selain yang kita tahu adalah babi, ya kan, itu masih bisa dimanfaatkan.
Kalau babi dijadikan apapun tidak bisa. Baik, dah. Kita enggak. Ini yang oleh karena itu kehati-hatian kita. Seperti yang disampaikan, kehati-hatian, bukan kita paranoid ya, bukan kita berlebihan, tapi kehati-hatian kita. Karena barang kita itu banyaknya dari Cina. Dan Cina itu pengkonsumsi babi banyak juga. Kemungkinan kalau harga daging babi sama daging sapi sama daging kambing memang murah daging babi di sana. Kalau di sini mungkin beda. Ya, karena memang pemotongannya sedikit kan. Sana kemungkinan pemanfaatan kalau memang kulit itu dimanfaatkan di sana, kemungkinan pemanfaatannya kulit untuk hal-hal yang kecil ini yang diimpor ke kita. Oleh karena itu, ya kan, kayak gantungan kunci kendaraan yang sepele-sepele itu, kalau sholat ditaruh, jangan dikantongi. Kemungkinan juga kalau dompet, termasuk dompet juga, ya kita enggak, tapi kita menjaga diri saja. Khawatir. Ditaruh di depan, jangan taruh belakang. Taruh di belakang. Ya itu bentuk-bentuk. Kembali lagi kemarin Pak Manto menyampaikan warok itu tadi, ya kan? Termasuk warok, menjaga diri. Terus kita kalau tidak tahu gimana? Ya tidak tahu ya dipakai hukum keumuman, tidak tahu, kita berbaik sangka. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri ya seperti itu. Ya sini kemungkinan saya tidak tahu hukumnya, ini saya taruh karena saya tahu bahwa hukumnya sholat tempatnya harus bersih dari najis. Nah seperti itu. Ini apa ya? Dikosongi aja. Nah itu kan. Bapak saya itu tidak pernah pakai dompet. Bapak itu. Makanya dulu saya tak kalau ngambil. Ini dalam kantongnya ditaruh itu. Isinya uang. Anak kecil-kecil saya ngadu di set, nah itu tidak bakalan lihat. Baik, dan ini ya sekitar ini tidak ada masalah kan, lanjut. Cuman itu dampak-dampaknya nanti kita harus perhatikan. Sabuk, mungkin dompet, gantungan kunci, ini kita waspada aja. Terus kalau di kantor ini ID card. Sekarang lagi musim yang talinya kulit kan? Yang coklat itu. Enggak. Pakai biasa, plastik biasa. Kalau di kampus itu talinya itu tali kulit. Ini kan seperti itu. Baik, lanjut. Dan terjemahnya. Apa? Oh iya, terjemahnya. Dari Abu Salabah Abu Syaini, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami tinggal di daerah ahli kitab. Bolehkah kami makan dengan bejana mereka? Rasulullah menjawab, janganlah kalian makan dengan bejana mereka, kecuali jika kalian tidak mendapatkan bejana selainnya. Jika seperti itu, maka bersihkanlah dahulu dan kemudian makanlah dengan bejana tersebut. Jadi dari Abu Salabah radhiyallahu an dia berkata, beliau ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini berada di lingkungan ahli kitab, di lingkungan orang kafir, ya kan? Apakah kami boleh makan menggunakan wadah mereka? Nah ini menarik tuh. Jawaban Rasulullah, jangan kalian makan menggunakan itu, kecuali kalian tidak menemukan yang lain, atau cucilah dan makanlah di dalamnya. Ini kan tidak boleh, ya kan, kecuali sudah dicuci ya, Andika ya, gitu ya terangannya ya. Cucilah
dan makanlah di dalamnya. Ini kan tidak menyebutkan emas dan perak. Nah, Yang sering dipakai. ah, Kafir. jadi ini udah ganti nih. Tadi kelompok hadis pertama, kelompok hadis ketiga, sekarang kelompok hadis keempat. Terkait dengan alat makan. Ya kan? Seperti itu. Makanya itu kemarin yang di food court itu kita juga harus waspada. Mending alat makan yang sekali pakai. Lebih aman daripada kita. Ya. Coba yang mengawali alat makan halal itu siapa? Ini loh, apa tempat-tempat makan kan sekarang dilabeli halal. Iya kan? Tempat-tempat makan itu styrofoam itu ada halalnya itu. Di boxnya besar tuh. Styrofoam, tin wall, gelas itu ada halalnya. Ya. Dan luar biasanya yang menginisiasi, yang mengawali juga mereka juga orang kafir dulu daripada kita. Kita sudah mikir kadang-kadang pokoknya makan tanpa memperhatikan halal haramnya, termasuk penggunaan alat makannya. Tapi mereka berpikir duluan. Ya, seperti itu. Baik, nih hadis pertama seperti itu, dilarang kecuali kita bisa nyuci sendiri. Terus lanjut Andika. Ini sini ada keterangan. Oke, tambahan keterangan. Alkitab kan Yahudi Nasrani. Oke. Ini mereka tuh Benar. ajarannya tuh terkait sama nabi-nabi. Nah, kalau yang selain itu, misalnya yang Buddha, Hindu. Nah, gimana? Ini menarik ini. Orang ahli kitab saja, ini tidak boleh kita menggunakan alat makan mereka. Gimana kalau bukan ahli kitab? Ahli kitab adalah orang-orang yang pernah atau yang megang kitab dari langit walaupun itu sekarang sudah diselewengkan. Paling tidak dia kenal dengan Tuhan. Tidak ada keterangannya. Gimana Pak? Gimana? Tinggalkan apa yang meragukanmu dan serahkan Itu. Enggak. Ayo, pertanyaannya sekarang Pak Wardi. Pak Wardi sudah jelas Pak Wardi kemarin tuh melarang apa? Iqbal nama cucunya yang dikasih sama tetangga. Iqbal lah itu kan. Ayo dikasih mie ya. Sekarang gimana kasus kemarin? Ini itu di depan mata kita itu. Iya kan? Iya toh? Terkait itu beberapa kali saya diajak di lontong mie ya di belakangnya BCA ke Pasar Rampung itu. Oh iya. Lontong mie apa? Muslim. Enggak, saya ragu-ragu. Lontong mie ya? Itu mahal, enak. Enak. Mahal, enak. Tapi jual orang kafir. Listen Cina Muslim. Lah iya, ragu-ragu aku, ragu-ragu. Sekali tok makan di sana. Iya, Cina Muslim. Belakang BCA, Kawas Kampung. Masuk di belakang. Iya, enak. Rame itu. Ragu-ragu. Hah? Sekali tok makan. Sekali tok itu makan. Muslim itu. Muslim. Oh ya. Saya berani beli apa Chinese food itu cuma di satu toh. Di Slamet toh. Sama. Karena saya tahu orang tuanya Muslim, anaknya juga Muslim. Iya orang sini. Sekarang pindah-pindah tapi, iya kan? Saya tahu kalau lainnya ada berani. Iya, Cina. Nah, Jumat libur. iya cuma libur. Iya, nah itu. Nah selainnya gimana? Benar apa kata Handika? Selama kita tidak bisa memastikan bahwa ini dan kemudian tekniknya seperti ini, kita harus apa? Daripada ruwet, tinggalkan. Itu saya tidak seperti itu. Prasmanan berapa piring ada pertama? Hah? Prasmanan. Prasmanan? Pakai piring yang bersih. Kalau ada Dewi,
Nah itu nanti Pak Parti yang pusing nanti ketika diundang oleh salah satu rekannya di Gedung Doro itu. Kan kalau makan itu kan satu meja ini. Orang Cina kan meja gitu kan. Nah itu. Gimana Manta? Sangu deh. Ya itu ya. Satu-satunya ibu angkat Cina. Itu. Kalau tiap apa itu dia Natalan, itu mesti diundang makan. Itu. Dulu ikut Nah, alatan ya kan tetap di desa tuh maaf saya ikut. gitu. Kan malam itu Imlek itu kan diundang. Ayo makan Pak. Sama-sama Bapak Parti sama keluarga. Maaf aku di desa Mas. Lah iya. Ikut. Masih mantap tapi. Nah, kalau kita perdetail gitu loh. Nah, salah satunya saya mengakui tetangganya Pak Mardi itu kalau masak ronde itu enak. Saya suka. Cemoinya itu suka. Iya. Angslenya itu. Enak itu. Tapi saya tidak berani beli. Hah? Hah? Saya tidak berani beli. Enak ini sepertinya ini, ya kan? Enggak, cuma membayangkan aja. Kan di sini jarang kan. Tidak ada yang jual seperti itu. Cemoy. Rame ya di Kertajaya tuh. Sebelahnya sebelahnya layar. Nah itu. Enak itu kayak kelihatannya. Saya sering dibawain. Saya tidak pernah mau. Ya, bahaya ya kan. Tetangganya Pak Pardi juga. Ini jual nasi goreng itu sekarang. Poliono itu. Ya kan? Enak Pak Andri, kan nasi goreng ayam. Tak bikinkan sendak. Menunya ada nasi goreng ayam, nasi goreng babi. Jualnya di sini di Bibit. Bukan Jalan Bibit, belakangnya JMP, ada hotel depannya, belakangnya itu pas ada jalan itu. Oh iya, ya itu ya. Makanya itu hadisnya sederhana, tapi kalau dikorelasikan dengan kita, kita juga waspada juga ya. Bahkan karena makan ini dampaknya luar biasa. Makan kalau kita tidak benar, masuk jadi barang yang haram. Konsekuensi dari haram adalah yang paling bahaya, doanya yang tidak jelas nantinya. Ya itu waspada benar, ya kan? Sama ini Mas. Kenapa? Pak Wan Tunojoyo. Tunojoyo itu. Tunojoyo itu kan Kupri dulu kan enak, tapi curiga 10.000 dapat penjualnya ada 5. Tapi enak ya, curiga wah ini kan. Enak seger gitu. Akhir lama-lama takut juga. Wah bahaya ya kan? Makanya cara mengidentifikasinya gimana? Orangnya. Begitu orangnya. Penjualnya Muslim, cuma kok enak gitu, kuatnya loh. Baik sangka aja kalau penjualnya Muslim. Tapi kok ruwak sih, beli orang Cina-Cina dong. Iya, rame ya. Betul. Tunojo. Masuknya dari Kartini. Perumahan besar, teman. Iya. Oh, ini sih. Beli itu orang Cina-Cina. Makanya identifikasi kita satu orangnya, yang kedua ada labelnya. Kalau orangnya tidak jelas, cari labelnya ada halalnya enggak. Jangan sampai halal sendiri, halal MUI. Kalau orangnya tidak jelas keislamannya, labelnya harus MUI. Walaupun orang Cina. Nah, kalau casingnya tidak jelas, kalau casingnya jelas, orang Muslim masuk aja berbaik sangka. Curiga kuahnya kok enak. Iya, harus. Hah? Iya. Itu kan alasannya ayamnya halal, penggorengannya halal, tapi kremesennya itu yang kasih itu. Madiun juga depannya kelenteng itu. Soto ayam enak, soto sih katanya orang tidak pernah tahu. Soto ayam enak, tapi dikasih irisan seperti
Seperti caku yang ada dagingnya namanya apa? Panjang itu loh. Apa sih namanya? Kekian. Nah, diisi kayak seperti kekian itu. Nah, itu yang babi ternyata. Itu enggak apa-apa di sini sama saudara di sana. Enak di situ enak. Kamu tahu enggak yang diiris itu apa? Enggak, pokoknya enak. Seharusnya, tapi sekarang ada halalnya, sebagian ada halalnya. Iya makanya itu ada halalnya enggak. Selama ada halalnya silakan, enggak masalah. Ya, makanya dari makan saja kita sudah luar biasa harus teliti. Nah ya, ini masih alat makan, ya kan, waspada terkait dengan kita yang ada di food court itu ya. Next Andika, diselesaikan alat makan dulu. Husaini radhiyallahu anhuma anna nabiyya wa ashabatu tawadda'u min mazadatin imratin musyrikah muttafaqun alaihi fi hadisin tawil. Dari Imran ibnu Husain disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah berwudu dari mazadah. Tempat penampungan air yang terbuat dari kulit binatang milik seorang perempuan musyrik. Gimana ini? Bahwa Rasulullah pernah berwudu dengan apa? Ember milik orang musyrik. Oh, ada. Mazad ini kan wudu mazadah tempat penampungan air terbuat dari kulit binatang. Dua kulit dengan tidak ada keterangannya ini kulit apa? Kulit binatang tok. Satu kulit binatang, kita tidak tahu. Orang musyrik lagi kan, kulit binatang. Kita tidak tahu kulit binatangnya apa. Yang satu orang musyrik. Rasulullah pernah wudu dengan seperti ini. Jadi airnya kemungkinan suci kan, suci dan mensucikan. Berarti terkait dengan wadah tadi gimana? Ya, ini dalam tanda tanya ini. Perdebatan dalam pemikiran kita ini, ya kan? Iya kan? Ini gimana ini ya? Ya dah. Kayak keterbatasan kita dalam belajar itu ya seperti ini, kita pelan, ya kan? Bisa alhamdulillah kita tidak ditempatkan oleh di lingkungan yang seperti ini, ya kan? Kita hanya mudah untuk hindari gitu aja. Ya, tidak ada keterangannya Andika selanjutnya. Di sini di keterangannya itu adalah diperbolehkan menggunakan kulit bangkai yang telah disamak, seperti yang keterangan tadi. Air yang ada di dalamnya adalah suci. 9 orang musyrik adalah bangkai yang diharamkan dan najis. Akan tetapi proses penyamakan ini menjadikan dia suci. Ya, ini kan tadi jelas toh. Nah, jadi airnya tetap suci. Bangkai adalah ya sudah, ini bangkai adalah hewan mati. Terus perabotan non muslim yang tidak diketahui adalah suci hukumnya, hukum dasarnya yang tidak diketahui. Karena dasar hukumnya adalah suci, maka dasar kesucian tidak bisa hilang dengan keraguan najisnya. Hanya karena hanya mereka menggunakannya. Tapi kalau mereka makan babi ya, itu menjadi penguat kita untuk tidak menggunakan alat makannya. Ada tambahan Andika? Ada tambahan ya. Jadi kita terkait dengan ini. Kualitas airnya tidak masalah terkait dengan wadah kulit tadi, ya kan? Karena sudah disamak, akhirnya jadi suci. Lanjutkan sekali lagi Andika. Wa an Anas bin Malik anna qadahan Nabi inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah akhrajahul Bukhari. Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa bejana Rasulullah pernah retak. Kemudian Rasulullah menambal bagian yang retak itu dengan pengikat dari perak. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ada keterangannya itu?
Wadah ini dari apa, Andika? Wadah atau gelasnya Rasulullah ini pecah atau rusak sebagian kecilnya. Kalau di sini disebutkan wadahnya ini dari kayu, wadah yang digunakan untuk minum. Berarti enggak ada keterangannya, Andika. Hanya pecah. Kalau Rasulullah biasanya dari kayu. Enggak ada keterangan ya. Terus apa maksudnya ini sesungguhnya? Atau gelas alat minum yang dipakai oleh Rasulullah pecah atau rusak sebagian kecil, lalu ia meletakkan rantai dari perak di sini, Andika. Pada tempat menambal. Iya kan? Menambal artinya. Jadi alat minum Rasulullah itu rusak, kemudian ditambal. Pelajarannya apa? Hah? Mungkin kita sama-sama tidak tahu pecahnya itu di sini mungkin. Pendet kalau kita, ya kan? Tidak pecah semuanya karena alat ini masih digunakan minum oleh Rasulullah, ya kan? Seberapa ini kita tidak tahu, pokoknya dia ada rusaknya di sini, kemudian ditambal oleh Rasulullah. Mungkin seperti itu, ya kan? Pelajaran buat kita apa kira-kira? Sederhana. Hah? Didikan. Mungkin itu. Yang kedua, saya melihat bahwa kita tidak boleh menggunakan alat makan yang pecah, alat minum yang pecah, untuk menghindari kemudaratan pada kita. Boleh tapi ditambal. Iya, ditambal. Rasulullah kan menambal dalam rangka untuk memperbaiki. Setelah baik digunakan. Nah, kalau dibiarkan seperti ini yang tidak boleh. Ini yang merusak, memudaratkan diri kita. Ini loncat hadis ini. Kenapa kok muncul ini seperti ini? Ya ini ya. Baik. Ini sudah habis. Bab bejana sudah habis. Pelajarannya apa? Secara keseluruhan dari awal sampai akhir ini. Apa Pak Manto kesimpulannya? Terkait dengan wadah kita tahu. Ini juga kita tahu. Ahli kitab ini yang kita tinggal, kita sudah dapat ilmunya, kita tinggal latihan di luar. Ya, nanti ajak ke mall istrinya, ya, ke Pak Manto jalan-jalan. Terus ini tidak masalah terkait dengan suci. Terus ini pelajarannya seperti itu. Kalau styrofoam, Kenapa? makanan itu terbuat dari apa? Plastik itu, nggak masalah. Plastik itu, styrofoam plastik, bagian dari plastik lah itu, nggak apa-apa, ya kan? Coba kira-kira ada ini terkait dengan ini yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin kemarin contohnya kalau kita pasar, gimana? Gimana bagus? Kalau kita basar kemarin gimana? Guys, Allahu alam. Mungkin mungkin caranya pakai, masalahnya sahabat Abu Bakar itu jangan tanya-tanya ya. Jangan banyak tanya. Tapi beliau memuntahkan makanannya ketika tahu bahwa yang memberikan makanan itu seorang dukun. Ingat ada kasus itu, Andika, iya kan? Memuntahkan makanan itu karena tahu dari dukun. Ya, ini nanti kita cari bagaimana, sejauh mana kita bisa menerapkan hadis ini sehari-hari. Iya. Iya, seperti itu. Jadi terkait dengan makanan, satu,
cari, lihat pemiliknya, atau palingnya yang ada di situ, ya kan, ada di situ. Kalau memang kita bisa meyakini bahwa dia orang Islam saja, jangan kualitasnya, casingnya aja, orang Islam saja ada berbaik sangka lah. Walaupun dia macam-macam urusannya masing-masing. Kalau tidak bisa diketahui bahwa dia orang Islam atau bukan, cari label MUI yang halalnya. Baru kita yakini. Dulu saya sering makan di Langgeng Sidoarjo, di Sop Buntut. Ini kan Langgeng Sidoarjo itu enak itu. Ternyata orangnya yang jual Cina, yang orang kafir. Ya. Berhenti makan. Terus terakhir berapa hari yang lalu saya kesana lagi, lihat sudah ada lambang MUI-nya, ya sudah masuk lagi. Ini apa ya? Nah, itu. Sudah cukup. Nanti MUI-nya yang itu, MUI-nya yang ngecek semuanya. Sama seperti ini, Pak Agus ini kosmetiknya MUI semuanya. Iya. Makanya istrinya coba di kan supaya glowing. Iya, glowing ya. Baik, alhamdulillah. Itu cara menegakkan diagnosanya ya, seperti itu. Kalau enggak, tinggalkan aja. Itu beneran tuh, Muslim tuh. Ada MUI-nya, ada PT-nya. Enggak, cuman mesti Muslim. Jadi kalau Muslim ada PT, itu PT. Iya, PT. Islam Tionghoa Indonesia, P-nya apa ya? Perkumpulan atau P-nya itu PT. Hah? Baik, alhamdulillah saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam menjalankan apa yang diperintahkan, dalam menjauhi larangannya. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.